Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baital harama masabatan lin-nasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala khairi man hajja wa labba. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang saya hormati, dan semoga ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua PW Nahdlatul Ulama Provinsi Banten Al-Mukarram Kiai Haji bin Yamin Hafid, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Kemenag yang saya hormati, juga wabil khusus kepada Sahibul Hajat, yakni Bapak Ahmad Nuri sekeluarga, yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga yang akan melaksanakan ibadah haji, umrah dan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan pulang kembali ke sini dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, nahdin wa nahdiyat yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menjadikan Baitullah sebagai tempat kembalinya manusia, dan Allah juga menjadikan Baitullah sebagai tempat yang sentosa dan sejahtera. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat wa tabi'in ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Nuri dan istri pada tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi ini panggilannya bukan panggilan Allah saja, karena kalau panggilan Allah nggak bakalan pulang lagi ke sini. Jadi double panggilannya. Ada panggilan Allah dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil kepada seluruh manusia supaya datang ke Makkatul Mukarramah, datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amid liyashhadu manafi'a lahum. Nah, ini saya sengaja bacakan ayat ini karena sering sekali banyak jamaah-jamaah haji di jamaah-jamaah di Indonesia, orang-orang Indonesia, ketika ada orang yang berangkat haji nitip supaya dipanggil di sana, padahal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, cuma yang dipanggilnya budak. Ya gitu kan firman Allah, wa adzin bin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, serukan kepada umat manusia
supaya datang ke Baitullah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dalam kitab tafsir diterangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat naik ke Jabal Qubais. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil umat manusia supaya haji ke Baitullah itu di Bukit Sofa. Nabi Ibrahim alaihissalam naik, ya ahlal masyriq wa ya ahlal maghrib, wahai orang yang ada di timur, wahai orang yang ada di barat, wahai al-shimal, wahai al-yamin, wahai orang yang ada di utara dan di selatan, istajibu lillahi wa li rasulih. Istajibu, ijabahilah panggilan Allah dan Rasulnya supaya melaksanakan ibadah haji. Kita itu belum ada. Makanya ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita itu masih ruh kita, Pak. Itu ada orang yang menjawab labbaik. Kalau orang dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tafsir, ketika Nabi Ibrahim menyerukan itu dia budek, gak pernah jawab labbaik, gak bakalan pernah haji itu. Makanya alhamdulillah dalam tafsir saya baca, dalam tafsir Jamal, bahwa kalau orang menjawab panggilan Nabi Ibrahim labbaiknya satu kali, hajinya satu kali. Kalau orang menjawab panggilan Nabi Ibrahim labbaik 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 41 kali. Seperti almarhum Abu Yasanja itu mundar mandir balik Mekah, hajinya saja 41 kali. Luar biasa. Berarti menjawabnya labbaiknya berapa kali? 41 kali. Alhamdulillah, rupanya saya juga ditakdirkan oleh Allah menjawabnya beberapa kali. Jadi kalau berbicara uang kadang-kadang saya juga aneh, Pak Haji Bunyamin nggak punya uang, tapi bisa saja itu berangkat ke sana. Tahun 2003 saya nggak nyangka ada orang yang ngongkosin, bahkan tahun 2006 nggak tahu orang yang ngongkosinnya. Alhamdulillah saya bisa berangkat haji beberapa kali, Pak. Dan itu bukan karena saya punya uang, tetapi ini nasib tadi itu. Makanya kata Kiai Bunyamin, kita minta sama Allah itu bagaimana kita dinasibkan diberangkatkan ke sana, bukan minta uang. Karena banyak orang yang punya uang tapi nggak bisa berangkat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ya. Mau berapa kali pun ya alhamdulillah, yang penting kita menjawab lah. 1 kali juga lumayan. Daripada yang tidak menjawab labbaik itu, maka itu nggak bakalan pernah berangkat haji, Pak. Sekalipun dia sudah ngongkos, sekalipun dia itu ada saja dilihat halangannya, mau berangkat mati dia. Begitu. Itu gara-gara nggak menjawab panggilan Nabi Ibrahim labbaik Allahumma labbaik ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini insya Allah, jadi Bapak Nuri sekeluarga bukan hanya panggilan Allah, jadi panggilannya panggilan Allah dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan disia-siakan. Kenapa? Karena sekarang untuk menunggu ibadah haji dari semenjak kita daftar ini 27 tahun Pak Kamal ya, harus nunggu 27 tahun, lama. Yang penting kita ini minta tadi sama Allah, yang penting kenasibkan. Ya, kenasibkan dari mana saja, mudah-mudahan bisa hanya plus gitu. Nggak perlu ngantri-ngantri, nggak perlu kita bayar secara apa ke Kemenag, tapi langsung gitu diberangkatkan apa namanya kalau enak plus 4M. Nah, jadi oleh karena itu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan. Maka Allah menyuruhkan kepada orang yang dipanggil itu ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah supaya menyempurnakan ibadah haji dan umrohnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian haji dan umroh. Supaya sempurna ibadah haji dan umrohnya diawali malam ini dengan walimatu safar. Jadi kalau tidak ada walimatu safar, ini sempurna haji dan umrohnya. Tujuannya apa? Walimatu safar pertama tasyakur, Pak. Syukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak setiap orang Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dan
umroh. Ini sunnah, walimatul safar itu sunnah. Jadi bukan walimatul urs saja, bukan walimatul nikah saja yang sunnah, bukan walimatul khitan saja, tetapi juga termasuk bagian yang sunnah adalah melaksanakan walimatul safar. Tujuannya untuk apa? Pertama, syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Pak Nuri dan sekeluarga bagian daripada orang yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan walimatul safar untuk memohon maaf juga, terutama sama tetangga, ya, terutama sama teman-teman yang sering ketemu setiap hari. Nah, itu harus ada saling memaafkan. Tadi Pak Nuri telah menyampaikan kepada kita semua, jika ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf. Untung saja Pak Nurinya sudah ngomong begitu. Selamat datang Pak Kekanwil. Assalamualaikum. Biar masalah gitu. Jadi inilah apa namanya, walimatus safar itu bukan hanya sekedar tasyakuran, tetapi juga harus memohon maaf. Nah, apalagi sama anak buah, karena ini ketua PW Ansor. Bukan sekwan lagi. Kadang-kadang begitu, jangankan sama anak buah, sama anak saja saya ketemu. Pakai Bunyamin, waktu dengan pakai Bunyamin itu bareng tuh. Itu saya di Mekah ada orang yang apa namanya nyerek kanan. Oh, nyerek kanan teh. Mamarahan. Mamarahan ngomailin, nggak ada apa-apanya. Orang ini marah-marahin saya. Ih, dia jika kita lah mulai di Mekah digolong dia koi. Masya Allah. Ternyata Pak Kanwil itu saya dosa marahin anak saya. Bener dari istri yang kedua. Ini muka siapa ya? Nah, jadi itulah sangat penting ya. Jadi kita memohon maaf dengan keluarga, kemudian memohon maaf dengan tetangga, dengan teman seperjuangan, itu penting. Karena sesuatu yang terkadang kita lupa, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana itu dibuktikan. Di sana itu ketemu, Pak, ketemu. Saya seringlah beberapa kali ke sana itu, bahkan ada orang yang jawara, dia merasa hebat lah di sini. Saya sudah bilang sama jawara Banten itu, di Mekah jangan bicara hijib, jangan berbicara jampe dan lain sebagainya. Di sana itu nggak mempan kamu kalau sombong. Oh, nggak bisa katanya. Saya badan bedas, kemana-mana apa? Mujak-jak waringkas Panuri, kalau ada yang ikut saya sikut lagi kata dia. Itu kejadian Pak itu. Kalau nggak diangkat sama Pak Kopassus, waktu itu saya berangkat dengan Kopassus juga. Itu ketika Jumratil Aqabah, maka dia ada orang yang dia tercengang, terbengkang begitu, itu sudah keinjak-injak itu. Ternyata hijib, ya Allah wal jalil akbar, nggak ada. Hijib Nasor nggak bisa, pencak silat Banten nggak mempan. Itu kalau orang kalau ada sombongnya kayak seperti itu, Masya Allah. Bahkan ada kiai yang sering berangkat ke sana Pak Kanwil, dia lupa. Oh, saya kan sering ke Mekah, nanti juga hafal itu hotel. Ternyata dia nggak ketemu hotel beberapa kali, sasar. Padahal orang ini mundar-mandir hampir tiap tahun, Pak. Ketika ada sombong itu ternyata dia pulang dari kembali di Masjidil Haram ke hotel itu nggak ketemu, sampai telepon saya. Maka kata saya, pakai jangan sombong. Dengan tiap tahun berangkat ke sini sudah hafal wilayah, giliran kayak begini Allah sesatkan dia, nggak bisa pulang, Pak. Sampai telepon. Jadi hati-hati Pak Nur ya, hati-hati. Bukan nakut-nakutin. Supaya apa ini? Supaya hajinya mabrur. Pan tadi jag-jag waring, jag-jag waring sehat wal
walafiat, tidak ada halangan. Jadi harus dari sekarang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau terhadap adami tadi, kita pun harus meminta maaf terhadap orang-orang yang kita kenal, baik itu keluarga kita, teman kita, atau teman seperjuangan kita dan lain sebagainya. Insya Allah tadi setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah dari sini dengan hati yang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibahas oleh Pak Kiai Pak Kundiamin, sudah dibahas bahwa ibadah itu memerlukan ikhlas. Jadi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari sini tujuannya ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana supaya sempurna? Ini karena gelombangnya gelombang yang kedua. Jadi enggak pertama, kalau yang pertama enak. Artinya ke Madinah Al-Munawwarah dulu. Ini kan langsung ke Jeddah. Nah, diupayakan ini mah. Lebih afdolnya Pak Nuri itu pakai pakaian ihramnya itu di Pondok Gede. Lebih afdolnya ini mah. Ketika mau berangkat jangan dari awal mula, jangan. Ketika mau berangkat ini mau dikomandokan mau berangkat ke pesawat, itu sudah pakai pakaian ihram, sudah mandi di sana, pakai pakaian ihram, tapi harus pakai celana kolor. Bahaya. Pakai dulu ini kaos. Ya, karena dingin di pesawat. Nanti kalau sudah di pesawat diumumkan bahwa sebentar lagi kita akan melewati Yulamlam, tinggal dibuka kolornya. Set, buka itu. Langsung niat di situ, itu afdolnya. Ya. Ini kan pengen afdolnya ya, pengen afdolnya. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Kalau nanti pakai ihramnya di pesawat, kecepatan pesawat bukan kayak mobil. Pas giliran pilot mengatakan sebentar lagi kita akan mikot di Yulamlam, 5 menit saja sudah berapa ratus kilometer gitu. Jadi ketika ada aba-aba, kalau cuma tinggal copot kolor semua itu kan langsung niat, nggak memerlukan waktu 2 menit, paling 1 menit sudah selesai dan kita niat di situ. Ini yang paling utamanya. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Tapi harus taklid. Pertama taklidnya ke ulama Indonesia. Awas jangan ke Saudi, Saudi nggak sah. Indonesia ya. Jadi taklidnya ke ulama Indonesia dan ulama Qatar. Karena yang memperbolehkan mikot di Jeddah cuma ulama Indonesia dan ulama Qatar. Jadi harus taklid. Kalau mau mikot di Jeddah nggak apa-apa, ada yang mempertanggungjawabkan, tetapi itu harus taklid ke ulama Indonesia dan ulama Qatar, bukan Imamul Madhab, bukan. Nggak apa-apa karena itu sudah diinikan oleh ulama Indonesia, nggak masalah mikot di Jeddah. Tapi kalau bagi ulama-ulama Saudi Arabia, ulama-ulama Irak, Iran dan lain sebagainya selain Qatar dan Indonesia, tidak ada yang mikot di Jeddah. Itu mah silahkan saja kalau enaknya di mana mikotnya. Kalau mau mikot di Jeddah tadi berarti taklidnya ke ulama Indonesia yang baru ini. Ngambil fatwa ulama Indonesia dan fatwa ulama Qatar. Jadi kalau sudah mikot langsung berangkat ya, nanti itu menuju Makkatul Mukarramah. Setelah sampai di Makkatul Mukarramah, di maktab paling sebentar istirahat menurut. Ya, ala kadar menunda pakaian kita, tas kita, koper kita, kemudian paling makan sebentar, istirahat sebentar, maka kita pun akan melaksanakan tawaf wudu. Biasanya jamaah haji Indonesia kan jarang yang ifrad. Kebanyakan tamatu ngambilnya. Tangi mangan turu. Apalagi ini bawa istri. Kalau haji ifrad berat. Berangkat tanggal berapa? Tanggal 8. Masih lama kan menunggu wukuf di Arafahnya. Masa lama. Berat kayaknya nggak kuat. Sudah ngambil tamatu saja. Tadi mangan turu. Apa itu tamatu, Pak Nuri? Jadi mendahulukan umroh, mengakhirkan haji. Jadi pertama ketika mikot itu jangan niat haji, tapi niatnya umroh, karena bukan haji ifrad.
Jadi niatan nawaitul umrata wa haramtu biha, ketika sampai di mikot, jadi di tempat mikot itu wajibnya. Kemudian kita niat dan situ sudah pakai pakaian ihram. Ini bukan melaksanakan haji nih. Kalau gelombang yang kedua yang ngambil, karena banyak jamaah haji Indonesia ngambilnya tamatu, jadi mendahulukan apa? Mendahulukan umroh. Dan kemudian harus bayar dam. Itu dam tamatu, bukan dam kesalahan, Pak. Dam tamatu berbeda. Ini banyak sekali jamaah haji Indonesia yang mengira antara dam kesalahan haji dan dam tamatu sama. Padahal lain, Pak. Dam tamatu walaupun tidak melaksanakan kesalahan ketika ibadah haji, harus dam tamatu. Harus. Karena dam tamatu bukan bagian daripada kesalahan. Karena kitanya pengen enak-enakan doang begitu. Bayar. Bukan karena kita salah, karena pengen kita enak melaksanakan ibadah hajinya, kita bayar dengan melaksanakan atau membayar dam tamatu. Tetapi ketika jamaah haji melaksanakan kesalahan atau melakukan kesalahan di sana, itu tetap harus bayar dam lagi, Pak. Jadi dicatat ini, harus bayar dam lagi. Dam apa? Bukan dam tamatu, dam kesalahan haji. Itu. Ini berat. Jadi kalau pakai ihram kan terus berapa hari di sana pakai ihram. Maka ihramnya sih nggak terlalu berat, nahannya ini. Nahan yang diharam-haramkan ketika ihram itu aja yang berat, Pak Nuri. Jadi sudahlah, saya sarankan untuk Pak Nuri karena bawa istri tamatu saja. Tangan mantur sama istri begitu enak. Setelah melaksanakan tawaf kudum itu sekaligus tawaf umrohnya, orang yang haji ngambil tamatu itu kemudian dia melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Setelah sholat sunnah dulu, setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat, kemudian disunahkan itu sholat sunnah 2 rakaat itu kita di belakang makom Ibrahim. Awas, bukan pas di makom Ibrahimnya sekali, nah, diinjak-injak orang. Jadi wattahidu maqama Ibrahim musolla, arti musolla itu tempat doa, bukan sholat. Karena Nabi Ibrahim musolla itu doa. Jadi pas makom Ibrahimnya di sana, Pak Nurinya jangan sholat, keinjak nanti. Cukup berdoa. Ketika di pas makom Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah tempat yang mustajab. Ya, ini salah satu tempat yang mustajab. Silahkan Pak Nuri mau minta apa sama Allah ke sana, di sana itu. Mau minta tambah lagi, monggo. Mau minta jabatan naik, monggo. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mundur, jangan mengganggu orang-orang yang tawaf, ya. Karena kalau kita mengganggu orang-orang yang tawaf, takut keinjak. Mundurlah di belakang. Yang penting itu, ya, apa namanya, pas ke makam Ibrahim atau ke Multajam sekitar 12 meter. Di situ ada jam-jam. Dulu Pak Kiai Bunyamin pada tahun 96 ini masih melihat jam-jam, masih melihat. Itu jam-jam sumber aslinya sekitar 12 meter dari Ka'bah, ya, lurus dengan makom Ibrahim 12 meter itu sumber jam-jam. Kalau sekarang sudah ditutup, orang nggak tahu bagaimana itu sumur jam-jam, ya. Saya masih melihat dulu. Kalau sekarang orang nggak bakalan tahu itu sumur jam-jam letaknya di mana, lewat ke apa namanya Marwah juga turun nggak tahu orang sekarang. Karena sudah dialirkan dengan alat yang canggih, nggak bakalan tahu tentang letak sumur jam-jam. Di situ juga itu tempat ijabah. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian Pak Nuri melaksanakan sa'i dari Bukit Safa Marwah. Awas, jangan salah, Safa Marwah. Karena banyak orang yang sa'i salah dari Marwah ke Safa. Harus dari Safa ke Marwah itu 7 putaran, Safa Marwah 1 putaran. Banyak orang yang salah lagi, Safa ke Safa 1 putaran, nyengkleh sama suku. Itu berat kayak begitu mah. Dan itu nggak sah gitu lah. Jadi harusnya Safa Marwah 1 putaran, Marwah Safa 2 putaran. Nah itu 7 putaran harus begitu. Nanti mulai dari Safa berhenti di Marwah. Setelah selesai di Marwah 7 putaran, Pak Nuri nembe apa namanya mencukur halku namanya. Sudah selesai, pulang ke maktab. Boleh dengan istri boleh. Boleh. Karena sudah melepas
ihram, sudah melepas ihram, sudah selesai rangkaian apanya? Umrohnya sudah selesai. Tinggal menunggu ibadah haji. Maka upayakan oleh Pak Nuri selama di Makkatul Mukarramah yang diperbanyak itu tawaf. Perbanyak tawaf sunnah, apalagi kalau tawaf umroh. Mumpung masih pedas, ngambil umroh yang sunnah lah. Ya, selama di sana itu ngambil misalnya mikot di mana? Di Tan'im, di Aisyah. Ya, kalau orang sana nyebut Aisyah. Atau ngambil mikot di Ja'ronah, atau yang paling jauh di Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah yang paling jauh. Setidaknya itu tahulah mana itu Hudaybiyah, mana itu Ja'ronah, kemudian mana itu Tan'im. Kalau sudah tahu, langganan Tan'im. Karena dekat. Kalau sudah cukup satu kali saja, ke Hudaybiyah satu kali, Ja'ronah satu kali, biar tahu gitu. Kemudian ke Tan'im silakan saja, selama kuat Pak Nuri masih muda, ngambil sekitar 7 kali umroh, gitu kan? Yang sunnah-sunnahnya boleh seperti itu. Atau setidaknya kalau tidak ngambil umroh yang sunnah itu, kita tawafnya tawaf sunnah. Tapi sekarang tawaf sunnahnya harus pakai apa? Ihram. Karena diaturnya begitu. Kemarin pas waktu saya umroh itu juga begitu teknikannya. Karena kita nggak bisa pakai sarung kayak begini, nggak bisa sekarang mah. Harus pakai pakaian ihram saja. Terada ngolong dan setting aja. Kayak askar teh. Apa-apian orang terus mikot gitu. Padahal mah mau cuma melaksanakan sunnah saja, bukan umroh. Gitu. Lah dianya juga nggak tanya, saya juga nggak bohong nggak tanya. Yang penting askarnya nggak tanya ke saya mau umroh atau nggak apanya. Yang penting dia cuma melihat saya pakai ihram, dipersilahkan ke sana. Itu kenapa? Karena kalau di Indonesia kan nggak ada tawafnya. Kira-kira nawapan Gunung Karang. Jadi yang harus diperbanyak itu tawaf. Kenapa? Karena tawaf hanya bisa dilakukan di Ka'bah, nggak bisa. Gimana mau Ka'bah mana di dekat Kanwil, nggak bisa itu mah. Itu mah tempat pelatihan atau di Cikole, nggak bisa. Jadi perbanyaklah tawaf sunnah seperti itu. Setelah itu ma'asyiral muslimin, ini rangkaiannya. Ketika sudah mulai datang ya waktunya, maka Pak Nuri itu akan berangkat nih. Akan berangkat menuju Arafah. Nah, menuju Arafah itu kebiasaannya mulai tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, karena nginep dulu. Jamaah haji Indonesia nginepnya kebanyakan itu di Arafah waktu itu. Ada orang sebagian jamaah haji yang nginep di Mina. Nah, ini jarang. Tergantung kepada KBH-nya dulu. Nanti setelah dari Mina mereka berangkat lagi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, ini jamaah haji sudah harus selesai itu. Ini belum waktunya wukuf, awas Pak Nuri. Jangan main jejak full gas. Kadang-kadang begitu Pak. Waktu malam jamaah haji nggak salah sih, nggak salah ini nggak. Dia sudah wiridan begitu Pak Kiai. Udah wiridan. Giliran waktunya wukuf Pak Kanwil ngeleleh, ambruk. Kan waktu wukuf di Arafah waktunya itu kan zawal. Setelah dohor itu ada aurat. Jadi kalau diporsil mulai malam hari, kemudian pagi hari karena saking pengen wiridannya, nanti pas giliran waktu wukufnya dia sudah ambruk, ngeleh. Padahal di situ adalah puncaknya Al-Hajju Arafah, dan itu adalah doa-doa yang sangat mustajab. Ini agak saya pesan Pak Nuri tambahi kul huwallahu ahadnya jangan 100. Jadi kalau di buku panduan cuma 100. Kalau di kitab I'anatul Talibin itu 1001. Dalam kitab-kitab itu 1001. Jadi kalau dibaca 1001 Pak Kanwil insya Allah jadi Menteri Agama. Mustajab itu. Mustajab itu. Ketika diwukuf di Padang Arafah kita baca 1000 kali itu kul huwallahu ahad Allahu somad itu saya ijazah dari Abah Otom itu. Jadi kalau saya rangkaian haji dulu itu nggak pernah ikut manasik, ijazahnya langsung sajalah, langsung daripada alimil ulama kiai-kiai besar di sana. Karena kalau latihan di sini bingung, jadi latihan tuh mending di sana langsung. Ya kan sambil dituntun itu jelas sambil ijazah, saya terima ijazah. Jadi kata Kiai Haji Otom almarhum dari Pandeglang itu
baca jangan 100, karena di kitab itu 1000 kali. Saya baca alhamdulillah setiap saya wukuf di Padang Arafah nggak 100 tetapi dibaca 1000 kali, dan itu sangat mustajab. Sangat mustajab. Itu sebenarnya rahasia ini bukan. Itu sangat mustajab. Itu ijazah. Iya, makanya sangat mustajab di Padang Arafah itu. Disitulah puncaknya. Nanti setelah beres sampai ke asar itu kan kita disunnahkan juga terus baca doa-doa yang mustajab di sana. Kan itu adalah puncaknya di situ. Sehingga rukun haji yang paling akbar, yang paling utama, yang gak bisa digantikan itu di Arafah. Jadi kalau jamaah haji tidak bisa wukuf di Padang Arafah, tidak sah hajinya. Itu yang disebut al-hajju Arafah. Maka oleh karena itu orang yang umroh beberapa kali pun gak bisa disebut haji. Kerok nyebutnya haji sogir, makanya kerok ada haji sogir. Kalau umroh kan gak mendapatkan haji yang akbar seperti itu kan. Disebutnya haji sih haji, tapi haji sogir, haji letik. Haji letik teh kumaha nyebut lah. Walaupun beberapa kali ya pahala sih mungkin ada ketika kita umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Tapi kan dari segi pahala, tetapi itu tidak bisa disebut haji karena al-hajju Arafah. Ini yang membedakan antara umroh dan haji. Setelah selesai wukuf di sana itu dijamak sholat itu. Nggak dijama karena mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah beres waktu itu maka mulai jamaah haji pada malam Idul Adha itu sudah mulai berangkat ke Muzdalifah. Berangkat di Muzdalifah lain ngadol nongkrong kita sebenarnya mah. Bukan hanya sebatas kita ngambil batu di sana. Dulu mah memang gelap. Jadi sekarang mah nggak usah, jangan didenge. Dulu mah kan orang tua itu Pak Kiai Bunyamin suruh bawa baterai segala macam. Nah, dikira mungkin pada zaman dulu nggak ada penerangan. Tapi kalau sekarang mah nggak usah bawa baterai lah. Insya Allah gitu. Di sana itu terang benerang kita ambil di sana. Nah, udah disiapin di sana. Tergantung mau ngambil napar awal apa napar sani. Nah silakan saja, mau napar awal silahkan, mau napar sani silahkan. Tapi mayoritas jamaah haji Indonesia napar awal. Jarang ya jamaah haji Indonesia yang napar sani. Ada sih, tetapi kebanyakan 70%, 80% jamaah haji itu napar awal. Nah di sana ini kalau baginda Nabi Muhammad SAW, tapi ini agak sulit juga kalau cari tempat sholat di Muzdalifah. Jadi disarankan di waktu Arafah saja. Di zamannya jama takdim bukan jama takhir. Padahal Nabi Muhammad SAW melaksanakan ketika itu jama takhir bukan jama takdim. Jadi Isanya dibawa maghrib dibawa ke Isya di Muzdalifah. Tapi karena kita sulit di sana itu, untuk itu nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kita menjama takdim saja. Setelah di Muzdalifah sambil perenungan, kan itu adalah tempat istirahat mau kita berperang. Jadi mengatur strategi. Hikmahnya di Muzdalifah itu baginda Nabi Muhammad SAW di situ adalah sebuah perenungan, dan untuk apa mengatur strategi-strategi? Karena ini mau menuju Jamarot, mau minna. Begitu. Jadi sambil ingat sama Allah, ya membaca apa yang sebisa-bisanya, baca doa, nggak apa-apa sambil perenungan, bang istirahat. Nanti jamaah haji kalau sudah jam 12 itu diperbolehkan. Awas, Anure jangan ikut-ikutan ya. Belum tentu yang banyak bener. Kadang-kadang begitu di Indonesia mah. Ikut-ikutnya yang banyak, padahal belum waktu tuh. Belum waktu untuk menuju Mina sudah pada berangkat. Ini nggak boleh. Kalau sebelum nisful lail, sebelum jam 12 sudah berangkat ke Mina, itu nggak boleh. Syarat paling minimal jamaah haji menuju Mina itu sudah nisful lail dan jam 12 itu baru jamaah haji boleh diperbolehkan untuk menuju Mina. Dipersilahkan. Kalau Pak Nuri karena masih muda, saya sarankan langsung Jamarot. Langsung Jamarot begitu. Setelah sampai di Mina, di tenda, menunda barang, ya istirahat sebentar, dan itu langsung menuju Jumratul Aqabah. Biasanya diatur. Nah, tapi kalau di sini mah justru enak ya seperti itu. Biasanya jamaah haji kalau waktu fadilah itu dianggap bahwa ini sesuatu yang gawat. Tapi pengalaman saya justru pekan itu yang paling enak.
Ketika jamaah haji Indonesia dilarang untuk menuju Jamarot, justru itu paling enak, Pak. Kenapa? Karena memang di Indonesia ini banyaknya jamaah, jadi dipertimbangkan oleh pemerintah itu antara sehat dan selamat. Sah juga. Sehat, selamat, sah. Ini pertimbangan haji Indonesia. Sebenarnya kita tidak apa-apa sebenarnya, Pak. Tapi jangan bawa jamaah terlalu banyak. Itu kita langsung berangkat jalan kaki, nggak ada mobil. Jalan kaki, tapi jangan sendirian, bisa nyasar bolak-balik deh, deh. Harus dengan orang yang pengalaman, jangan sendirian. Nanti kita menuju Jumratul Aqabah, ikut melaksanakan Jumratul Aqabah. Itu kalau berangkatnya dari jam 2 ya, dari Muzdalifah biasanya ke Mina paling 1 jam. Setelah selesai gitu kita ke tenda di Aratul Lisan, dan itu adalah disebut dengan Bidayatul Minnah. Ya, tapi karena sehubungan sudah kesepakatan ulama, sebenarnya itu Muzdalifah itu. Sebenarnya Muzdalifah Pak Kandil. Jadi jamaah haji itu sebenarnya mabit itu di Kharijal Minnah, di luar Minnah. Tapi karena ada pertanggungjawab ulama, nggak apa-apa. Kalau semuanya kumpul di Minnah, bingung macam-macam. Dengan jutaan manusia, kalau yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Minnah itu kan yang dikelilingi gunung saja. Kalau sudah keluar dari gunung itu bukan Mina lagi, Mina Jadid sebutnya bahasa Indonesia, padahal itu Haratul Lisan namanya, dan itu bagian daripada Muzdalifah. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang dulu, nggak asah ini. Jadi mabit di Mina, di Muzdalifah itu pada Ayyamut Tasyrik itu nggak sama. Sehubungan ada pertanggungjawaban ulama yang disebut dengan Mina Jadid, nggak apa-apa Pak Nuri, yang dipikiran nggak apa-apa itu mah. Sudah istimbat ulama, nggak apa-apa. Kita boleh di sana. Boleh. Tetapi yang afdolnya itu yang Ayyamut Tasyrik itu keluar sebentar, karena memang dekat Pak Kandil. Dari jamaah-jamaah haji Indonesia itu untuk menuju Mina yang sebenarnya sebentar, dan mabit di Mina itu walaupun bukan rukun haji, termasuknya pada wajibatul haji, setidaknya kita mabit di Mina itu 6 jam sampai jam 12. Itu yang afdolnya. Balik Pak Nuri, Pak Nuri pengen yang afdol kan? Ya, pengen yang afdol. Berangkat dari Mina, setelah itu istirahat, pas insya Allah salat subuh nanti itu di Haib, di Masjid Haib. Haib itu adalah tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mabit di Mina. Nah, ini kan dari lantai atas, Pak Nuri nggak bakalan ketemu Masjid Haib, harus turun dulu. Harus turun dulu dari lantai atas, karena memang jamaah haji Indonesia itu dari tenda itu dari lantai 3 turun. Nah, nanti turun belok dulu ketemu itu Masjid Haib, sekitar 300 meteran lah itu akan ada Masjid Haib. Sholat subuh di sana di Masjid Haib. Setelah beres sholat subuh kita langsung menuju Jumratul Aqabah. Setibanya di Jumratul Aqabah langsung Pak Jamarot. Ini yang paling utama di waktu fadilah. Kita Jamarot melempar Jumratul Aqabah, jangan ula wusto masih sepi karena itu belum. Waktu pada Ayyamul Adha, pada hari Adha itu yang diperbolehkan itu Jumratul Aqabah. Nggak sah kita kalau merempal ula wusto. Jadi harus langsung ke Jumratul Aqabah yang dekat dengan Makkatul Mukarramah. Nah, setelah selesai Jumratul Aqabah, maka tahallul itu al-halqu. Abdolnya pada hari Idul Adha itu langsung tawaf ifadah seperti orang hapus. Tapi lagi-lagi kalau jamaah Indonesia Pak, ini kan masalahnya harus pertimbangan keselamatan ya. Maka kalau jamaah Indonesia itu dibawa lagi, kembali lagi, nggak turun ini, jangan turun Pak. Kalau turun nyasap ya tawas sama haji Pak. Kamu menurut karak mah. Jadi dia di lantai yang ketiga itu, setelah itu kan ada di lantai 3 itu ada Jumratul Aqabah, lempar di sana dan muter balik lagi di sana. Itu insya Allah itu mu'mal nyasar. Tapi kalau yang jamaah haji Indonesia yang ketinggalan dengan para jamaah yang turun itu, kira-kiranya ini menyasar. Nyasar itu bahkan itu yang banyak yang nyasar itu di situ. Nah, ini tapi jangan sendirian ya, jangan sendirian. Gopur dulu saya diajak sama saya nggak mau kayak begitu. Gopur yang paling utama. Lihat saja dalam itu. Maka setelah itu langsung menuju Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan tawaf ifadah.
Setelah beres tawaf ifadah kemudian melaksanakan sa'i, selesai sudah. Pada hari tanggal 10 itu, dan itulah yang paling utama-utamanya. Boleh diakhirkan? Boleh. Hanya sebatas hukumnya makruh. Tapi jangan sampai lewat ayyamut tasyrik. Ya, itu makanya kebanyakan yang sudah itu lewat ayyamut tasyrik ini dia sudah napar awal, Pak. Napar awal nanti padahal nggak ada udur, nggak ada apa. Dia memperlambat tawaf ifadah. Itu sangat makruh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini jadi rangkaiannya supaya sempurna ibadah haji kita. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kemudian masyarul muslimin, kalau kita berbicara tentang hikmah-hikmah ibadah haji sangat banyak. Sangat banyak. Namun satu saja pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan, bahwa salah satu hikmah ibadah haji di sana adalah persatuan dan kesatuan manusia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang bertakwa. Karena nanti semua manusia dari penjuru dunia, laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu akan kumpul di Makkatul Mukarramah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya aku menciptakanmu min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan aku menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Nah, ini akan saling mengenal itu terjadi di sana itu karena camping akbar itu adanya di Makkatul Mukarramah. Pertemuan semua umat manusia dari berbagai negara, dari berbagai suku, tetapi tidak ada yang satupun yang saling mensombongkan. Diletakkan jabatan di sana, nggak ada sekwan, nggak ada ketua Ansor. Jangankan itu, Pekanwil juga harus meletakkan, nggak ada ke Pekanwil. Yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sana adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya Pak Nuri beserta keluarga diberikan kelancaran, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian ziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kembali ke sini mendapat haji yang mabrur. Cirinya haji yang mabrur pulang dari Mekah lebih hebat ibadahnya. Gitu, itu mabrur namanya. Kalau berhaji lebih hebat. Gitu. Kalau makbul ya sama aja lah, nggak ada perubahan dari sini begitu, pulang dari situ cuma diterima doang katanya. Kenapa? Karena cuma sahnya doang, rukun dan wajibatul haji dilaksanakan. Yang penting jangan mardud. Ya. Mardud mah jangan, mardud lebih parah. Setelah pulang berangkat haji yang tadinya sholat gak sholat, mardud itu mah begitu mah. Biasanya mah rajin, setelah berangkat haji kenapa jadi parah orang ini? Itu tanda haji yang mardud. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.